Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat suara umat yang dirahmati Allah, semoga kita semua selalu berada dalam lindungannya, dilimpahi kesehatan, kesabaran, serta kekuatan dalam mendidik dan membersamai anak-anak kita di jalan kebaikan. Salah satu momen paling mulia dalam sholat adalah saat sujud terakhir. Di posisi itulah seorang hamba berada pada jarak terdekat dengan Rabb-nya, menundukkan diri sepenuhnya, membawa seluruh harap dan doa. Tidak ada kata yang lebih kuat selain doa yang dipanjatkan dalam kerendahan hati di sujud. Sebagai orang tua, seringkali kita memikirkan anak bahkan di tengah ibadah kita. Kita khawatir tentang masa depan mereka, akhlaknya, imannya, pergaulannya, dan hidupnya kelak. Semua kegundahan itu sesungguhnya dapat kita titipkan dengan baik lewat doa di hadapan Allah. Sujud terakhir memberi ruang yang sangat luas untuk menyebut nama anak satu persatu. Dalam hati atau lirih kita berbisik, "Ya Allah, jaga anakku." Menyampaikan doa secara spesifik membuat permohonan kita lebih terasa, lebih personal, dan penuh pengharapan. Pada saat itu, jangan hanya meminta keberhasilan dunia semata. Mohonkan agar anak diberi iman yang kokoh, akhlak yang mulia, hati yang lembut terhadap kebenaran, serta kecintaan kepada ibadah. Karena sebesar apapun prestasi dunia, tidak ada artinya tanpa iman di dada. Kita juga boleh memohon kesehatan jasmani dan rohani untuk mereka, agar tumbuh kuat, terhindar dari penyakit, dan memiliki mental yang tangguh menghadapi tantangan zaman. Doa seorang ibu dan ayah adalah salah satu sebab perlindungan Allah turun kepada anak-anak. Di sujud terakhir, jangan tergesa-gesa. Ambil waktu sejenak untuk memanjatkan doa lengkap dari hati yang paling dalam. Rasakan betul sedang berbicara langsung kepada Allah, Sang Maha Mendengar yang tak pernah lelah mendengar keluh kesah hambanya. Dan yakinilah, setiap doa orang tua tidak akan pernah sia-sia. Semua dikumpulkan oleh Allah, lalu dijawab di waktu yang paling tepat, dengan cara yang terbaik, meski terkadang tidak sesuai dengan harapan kita. Tugas kita hanyalah terus berdoa, bersabar, dan berserah sepenuhnya kepadanya. Sahabat suara umat yang dirahmati Allah, setelah kita memahami betapa istimewanya sujud terakhir sebagai tempat berdoa, kini kita masuk lebih dalam pada makna doa orang tua itu sendiri. Doa yang benar-benar lahir dari cinta dan keikhlasan bukan sekadar rangkaian kata, melainkan jeritan hati yang penuh harap kepada Allah. Ketika kita mendoakan anak, hadirkan perasaan bahwa kita sedang menitipkan amanah termahal dalam hidup kita kepada Sang Penjaga sejati. Jangan merasa doa kita terlalu sederhana atau terlalu singkat, sebab Allah menilai ketulusan hati, bukan panjang pendeknya kalimat doa. Dalam sujud terakhir, biarkan air mata jatuh bila dada terasa sesak memikirkan anak-anak kita. Air mata di hadapan Allah adalah bahasa diam yang justru paling kuat maknanya. Disitulah doa seringkali naik bukan lewat suara, melainkan lewat rasa yang tak terucap. Kadang kita merasa belum menjadi orang tua yang sempurna. Masih banyak salah, kurang sabar, mudah marah, dan terbawa emosi. Tapi jangan pernah menunda doa hanya karena merasa belum pantas. Justru di saat kita sadar akan kekurangan diri, doa menjadi semakin tulus dan penuh ketergantungan kepada Allah. Doa juga sebaiknya tidak hanya berisi permintaan, tapi disertai keikhlasan menerima ketetapannya. Kita memohon agar anak diberi jalan terbaik, meski kadang itu bukan jalan yang kita bayangkan. Kita belajar percaya bahwa pilihan Allah selalu lebih bijak daripada keinginan manusia. Di setiap sujud terakhir, biasakan menyelipkan doa agar hati kita sebagai orang tua dilapangkan. Mintalah kesabaran dalam mendidik anak, kekuatan untuk memberi teladan, serta kelembutan dalam menasihati mereka. Karena doa bukan hanya untuk kebaikan anak, tapi juga untuk kebaikan diri kita sendiri. Ketika orang tua memperbaiki dirinya lewat doa, anak-anak pun ikut teraliri kebaikan. Sebab pendidikan sejati berawal dari pribadi yang dibentuk lewat sujud dan munajat yang tiada putus. Maka jangan pernah merasa sendirian menghadapi beratnya amanah membesarkan anak. Setiap sujud terakhir adalah tempat kita kembali menguatkan hati, menyerahkan lelah, dan menegaskan keyakinan bahwa Allah selalu bersama orang tua yang terus berharap dan berdoa. Sahabat suara umat yang dirahmati Allah, pada bagian kali ini kita belajar satu amalan sederhana namun penuh makna, yaitu menyebut nama anak secara langsung di dalam doa sujud terakhir. Doa yang spesifik menunjukkan kesungguhan hati dan kedekatan orang tua dengan amanah yang Allah titipkan. Saat dahi menempel di sajadah, sebutlah nama anak pelan-pelan di hadapan Allah. Tidak perlu lantang, cukup lirih atau dalam hati, karena Allah Maha Mendengar, bahkan bisikan yang tidak bersuara sekalipun. Panggil namanya, lalu iringi dengan permohonan terbaik yang kita bisa. Untuk yang memiliki lebih dari satu anak, sebutkan satu persatu.
Meskipun terasa membutuhkan waktu lebih lama, percayalah bahwa itu adalah momen yang sangat berharga. Setiap nama yang terucap adalah doa, setiap doa adalah cahaya yang Allah titipkan pada kehidupan mereka. Sebutkan pula keadaan anak sesuai kebutuhan mereka masing-masing. Jika ada yang sedang sakit, mintalah kesembuhan. Bila ada yang sedang menghadapi ujian sekolah, mintakan kemudahan. Jika ada yang gelisah hatinya, mohonkan ketenangan dan kekuatan iman. Doa yang personal seperti ini membuat hubungan batin orang tua dengan anak semakin kuat. Kita tidak hanya memikirkan mereka di dunia, tetapi juga mengantarkan mereka langsung ke hadapan Allah melalui doa-doa yang tulus. Tidak perlu takut salah merangkai kata, karena doa bukanlah lomba kefasihan. Gunakan bahasa yang paling kita pahami, bahasa yang paling jujur dari dalam hati. Allah lebih menyukai doa yang tulus daripada kalimat indah tapi kosong makna. Semakin sering kita menyebut nama anak dalam doa, semakin kuat pula rasa tanggung jawab kita untuk menjadi teladan bagi mereka. Karena doa yang dipanjatkan seharusnya selaras dengan usaha yang kita lakukan dalam mendidik. Dan yakinilah, ketika nama anak sering terucap dalam sujud orang tuanya, itu bukan sekadar kebiasaan, melainkan tanda kasih sayang yang sampai ke langit dan menjadi sebab turunnya pertolongan serta keberkahan dari Allah. Sahabat suara umat yang dirahmati Allah, pada bagian ini kita diarahkan untuk memahami isi doa yang paling utama kita panjatkan untuk anak-anak kita saat sujud terakhir. Doa terbaik bukan hanya tentang keberhasilan dunia, tapi tentang keselamatan hidup mereka di dunia dan di akhirat. Ketika menyebut nama anak, iringi dengan permohonan agar Allah menguatkan iman mereka. Mintalah supaya hati anak selalu condong kepada kebenaran, mencintai sholat, mencintai Al-Quran, dan menjauhi hal-hal yang membahayakan masa depan iman mereka. Mohonkan pula akhlak yang mulia. Akhlak baik jauh lebih berharga daripada sekadar kecerdasan. Anak yang berilmu tapi tidak berakhlak akan mudah tersesat, sedangkan anak berakhlak baik akan membawa manfaat kemanapun ia melangkah. Jangan lupa mendoakan agar anak diberi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang mendekatkan mereka kepada Allah dan membuatnya berguna bagi sesama. Bukan hanya pintar dalam pelajaran, tapi juga bijak dalam bersikap dan mengambil keputusan hidup. Doakan juga kesehatan jasmani dan ketenangan rohani mereka. Mintalah agar tubuh mereka kuat untuk beribadah dan belajar, serta hati mereka selalu dipenuhi kedamaian meski hidup penuh tantangan. Selain itu, boleh kita mohonkan rezeki yang halal dan berkah bagi masa depan mereka. Bukan rezeki yang melimpah tapi membuat lalai, melainkan rezeki yang cukup, menenangkan, dan mendekatkan mereka kepada syukur. Semua doa ini hendaknya kita panjatkan tanpa membatasi cara Allah mengabulkannya. Kita hanya meminta yang terbaik, sementara Allah lah yang lebih tahu bentuk terbaik bagi kehidupan anak-anak kita. Maka setiap sujud terakhir jadikanlah momen mempersembahkan satu paket doa lengkap, iman yang kokoh, akhlak yang mulia, ilmu yang berkah, kesehatan yang terjaga, dan rezeki yang halal, sambil sepenuh hati berserah kepada keputusan Allah. Sahabat suara umat yang dirahmati Allah, pada bagian ini kita diajak mempraktikkan doa yang bisa dibaca langsung saat sujud terakhir. Doanya tidak harus panjang dan rumit, karena Allah lebih melihat ketulusan dibandingkan keindahan rangkaian kata. Kita bisa mengucapkan dengan sederhana, "Ya Allah, jagalah anakku, kuatkan imannya, muliakan akhlaknya, dan jadikan ia anak yang taat kepada MU." Doa sesingkat ini sudah mencakup permintaan terpenting dalam hidup seorang anak. Boleh pula menambahkan permohonan sesuai kebutuhan, misalnya, "Ya Allah, mudahkan belajarnya, sehatkan tubuhnya, tenangkan hatinya, dan jauhkan ia dari pengaruh buruk." Ucapkan semua itu sambil menghadirkan wajah anak di benak kita. Untuk anak-anak yang sedang menghadapi ujian hidup, baik ujian pelajaran, pergaulan, maupun emosi, kita bisa memohon, "Ya Allah, kuatkan langkahnya, lapangkan dadanya, dan bimbing ia agar tetap berada di jalan MU." Doa tidak perlu selalu sama setiap hari. Biarkan mengalir sesuai perasaan kita sebagai orang tua. Kadang kita lebih ingin berdoa tentang iman anak, di hari lain tentang kesehatan, dan di waktu lainnya tentang masa depan mereka. Yang terpenting, doa dipanjatkan dengan penuh keyakinan bahwa Allah Maha mendengar dan Maha mengabulkan. Jangan pernah berdoa dengan hati ragu, seolah-olah takut doa tidak dikabulkan. Ketika berdoa, niatkan semata-mata mencari ridha Allah, bukan sekadar mengejar kebahagiaan dunia bagi anak. Karena kebahagiaan sejati hanya akan lahir jika hidup mereka diberkahi oleh Allah. Setiap doa sederhana yang kita panjatkan di sujud terakhir sejatinya sedang kita titipkan langsung ke langit, dan Allah mencatatnya sebagai bukti cinta kita kepada anak-anak. Maka jangan meremehkan doa yang singkat. Di hadapan Allah,
Satu kalimat tulus dari orang tua bisa menjadi kunci perubahan besar dalam kehidupan seorang anak. Sahabat suara umat yang dirahmati Allah, pada bagian ini kita diingatkan tentang satu hal penting, yaitu menjaga lisan dan hati agar tidak mendoakan keburukan untuk anak, terutama saat kita sedang lelah, marah, atau kecewa. Sebagai manusia, orang tua tentu pernah sampai di titik emosi ketika anak sulit dinasihati, membangkang, atau membuat kesalahan berulang. Di saat seperti itulah kita harus sangat berhati-hati, karena doa orang tua memiliki kekuatan yang besar. Rasulullah mengingatkan agar kita tidak mendoakan keburukan kepada diri sendiri, keluarga, atau anak-anak kita, karena bisa jadi doa itu bertepatan dengan waktu mustajab dan justru dikabulkan. Jika sedang kesal, tarik napas sejenak sebelum berbicara atau berdoa. Tahan lisan dari ucapan negatif dan geser hati untuk kembali memohon kebaikan bagi anak, bukan hukuman atau musibah. Alihkan rasa marah menjadi doa yang lembut, misalnya, "Ya Allah, lembutkan hati anakku, bukakan pikirannya, dan bimbing ia agar memahami mana yang benar." Doa semacam ini jauh lebih menenangkan bagi jiwa orang tua. Dengan berdoa baik, kita juga melatih diri untuk memandang anak sebagai amanah yang perlu dibimbing, bukan sebagai sumber emosi semata. Doa membantu mengubah sudut pandang dari amarah menjadi kasih sayang. Setiap doa baik yang kita panjatkan akan menjadi benteng perlindungan bagi anak di tengah derasnya pengaruh buruk zaman. Sebaliknya, kata-kata buruk bisa menjadi beban batin yang tanpa sadar menempel pada perjalanan hidup mereka. Maka jadikan sujud terakhir sebagai ruang pembersihan hati, membuang amarah, meluruhkan kecewa, dan menggantinya dengan doa-doa penuh cinta untuk masa depan terbaik anak-anak kita. Sahabat suara umat yang dirahmati Allah, pada bagian ini kita diajak meluruskan niat dalam mendoakan anak. Seringkali tanpa sadar, doa kita lebih dipenuhi ambisi pribadi, ingin anak sukses sesuai standar kita, bukan sesuai ridha Allah. Dalam sujud terakhir, latihlah diri untuk berdoa dengan kalimat yang memprioritaskan petunjuk Allah. Mintalah agar anak dibimbing menuju jalan yang Allah ridai, bukan hanya jalan yang terlihat nyaman atau bergengsi di mata manusia. Kita boleh berharap anak menjadi dokter, pengusaha, atau pejabat, tetapi yang jauh lebih penting adalah berharap anak menjadi hamba Allah yang taat, amanah, jujur, dan membawa manfaat bagi sesama. Ajarkan diri kita untuk berkata dalam doa, "Ya Allah, tunjukkanlah jalan terbaik untuk anakku menurut MU, bukan menurutku." Kalimat ini adalah tanda kepasrahan sejati kepada kebijaksanaan Allah. Dengan doa seperti ini, hati orang tua akan lebih tenang. Kita tidak lagi mudah cemas mengejar pencapaian duniawi anak, karena kita sadar bahwa takdir terbaik adalah yang mendekatkan mereka kepada keselamatan akhirat. Kepasrahan juga membuat kita mampu menerima proses hidup anak, bahkan bila jalannya terasa berliku. Yakin bahwa setiap langkah yang Allah izinkan terjadi sedang mengarah pada kebaikan yang belum kita pahami sepenuhnya. Doa yang selaras dengan ridha Allah akan menumbuhkan sikap bijak dalam mendidik. Kita tidak memaksa, tetapi mengarahkan dengan kasih dan teladan yang baik. Maka jadikan sujud terakhir bukan hanya tempat meminta agar anak sukses, namun juga tempat melatih diri untuk ikhlas menyerahkan masa depan mereka sepenuhnya kepada Allah yang Maha Mengetahui segala yang terbaik. Sahabat suara umat yang dirahmati Allah, pada bagian ini kita diajak menambahkan doa perlindungan bagi anak-anak kita, karena zaman yang mereka hadapi penuh dengan berbagai godaan dan fitnah yang semakin berat. Dalam sujud terakhir, mohonkan agar Allah menjaga pandangan, pendengaran, dan pergaulan anak-anak kita. Mintalah agar mereka dijauhkan dari teman yang membawa pengaruh buruk dan didekatkan dengan lingkungan yang menumbuhkan kebaikan. Berdoalah agar Allah melindungi hati mereka dari sifat iri, dengki, malas, serta kecanduan hal-hal yang merusak jiwa. Mintalah pula kekuatan agar anak mampu menolak ajakan yang menjauhkan mereka dari ketaatan. Kita bisa mengucapkan doa sederhana, "Ya Allah, lindungilah anakku dari keburukan zaman, dari teman yang menyesatkan, dari perbuatan yang Engkau murkai." Doa ini menjadi benteng bagi langkah hidup mereka. Perlindungan Allah bukan hanya dari kejahatan yang tampak, tapi juga dari keburukan yang tersembunyi, seperti pergaulan bebas, konten merusak akhlak, dan sikap lalai terhadap ibadah. Sementara kita sebagai orang tua terbatas dalam mengawasi, Allah Maha melihat setiap langkah anak-anak kita. Disinilah kekuatan doa bekerja, menjaga mereka bahkan saat kita tidak berada di sisi mereka. Doa perlindungan juga menenangkan hati kita sendiri. Kita belajar menyerahkan rasa cemas kepada Allah, sambil terus berusaha menjadi orang tua yang memberikan pengawasan dan teladan terbaik. Maka jangan pernah lupa menyelipkan doa perlindungan dalam setiap sujud terakhir,
agar anak-anak kita tumbuh di bawah naungan penjagaan Allah, di tengah dunia yang makin syarat tantangan. Sahabat suara umat yang dirahmati Allah, pada bagian ini kita diingatkan tentang pentingnya konsistensi dalam berdoa. Doa untuk anak bukan hanya dipanjatkan ketika kita sedang terdesak masalah, tapi seharusnya menjadi kebiasaan di setiap sholat. Seringkali saat keadaan sedang baik, kita lalai mendoakan anak dengan sungguh-sungguh. Padahal doa yang terus diulang dari hari ke hari memiliki kekuatan luar biasa, membungkus langkah hidup anak dengan keberkahan tanpa kita sadari. Dalam sujud terakhir setiap sholat, sisihkan beberapa detik khusus hanya untuk menyebut nama anak dan memohon kebaikan untuk mereka. Kebiasaan kecil ini, bila dilakukan terus-menerus, akan menjadi amalan yang sangat besar nilainya di sisi Allah. Konsistensi doa juga menjaga hubungan batin orang tua dengan anak. Meski sibuk atau berjauhan, kita tetap terhubung melalui doa yang tidak pernah putus. Tidak masalah bila suatu hari kita lupa atau terburu-buru. Yang penting bukan kesempurnaannya, tapi kesungguhan untuk kembali melazimi doa di hari-hari berikutnya. Semakin sering kita berdoa untuk anak, semakin lembut pula hati kita dalam mendidik. Doa membuat kita lebih sabar, lebih memahami, dan tidak mudah menghakimi kesalahan mereka. Ingatlah, perubahan besar sering berawal dari doa-doa kecil yang diulang terus tanpa lelah. Allah menyukai hamba yang istiqomah, meski amalnya terlihat sederhana. Maka jadikan doa di sujud terakhir sebagai rutinitas ruhani kita sebagai orang tua, bukan hanya sebagai pelarian di saat genting, tetapi sebagai bentuk cinta yang rutin kita persembahkan untuk masa depan anak-anak. Sahabat suara umat yang dirahmati Allah, pada bagian terakhir ini kita menguatkan keyakinan bahwa tidak ada satupun doa orang tua yang terbuang sia-sia di hadapan Allah. Semuanya dicatat, didengar, dan disimpan sebagai bentuk kasih sayang yang akan kembali kepada anak-anak kita dalam bentuk terbaik. Allah tidak selalu mengabulkan doa dengan cara yang langsung terlihat. Kadang doa diwujudkan sebagai perlindungan dari musibah, dilapangkan hati anak saat menghadapi ujian, atau dipertemukan dengan orang-orang baik yang menjaga langkah hidup mereka. Ada pula doa yang ditunda pengabulannya, bukan karena diabaikan, tetapi karena Allah sedang menyiapkan waktu dan cara yang paling tepat. Apa yang menurut kita lambat, bagi Allah justru penuh hikmah. Sebagai orang tua, tugas kita bukan menuntut hasil doa, melainkan terus menjaga harapan dan kesabaran dalam berdoa. Tetap mengangkat tangan meski belum melihat perubahan yang kita inginkan. Kita pun harus menyelaraskan doa dengan ikhtiar. Sambil mendoakan anak di sujud terakhir, kita berusaha mendidik dengan kasih sayang, mencontohkan akhlak yang baik, dan menghadirkan lingkungan yang menumbuhkan iman. Ketika doa dan usaha berjalan bersama, keberkahan akan terasa. Meski mungkin hasilnya tidak selalu sesuai rencana kita, namun hati akan jauh lebih tenang karena percaya Allah mengatur segalanya dengan penuh cinta. Akhirnya, sujud terakhir tidak hanya menjadi tempat kita meminta kebaikan untuk anak-anak, tetapi juga menjadi tempat kita belajar berserah, melepaskan kekhawatiran, dan memperkuat iman sebagai orang tua. Semoga Allah menerima setiap doa yang kita panjatkan, menjaga anak-anak kita dalam iman dan ketaatan, serta menjadikan mereka penyejuk mata dunia dan akhirat. Amin ya Rabbal Alamin.